Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah menghadiri presentasi kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait metode penelitian biologi murni dengan research design-nya. Boleh di next? Oke, sebelum kita ke materi, ada perkenalan untuk anggota kelompok dulu. Di sini ada 4 anggota kelompok. Ada Nasa Nur Fadila, Salsa Putri Maharani, Nazwa Aida, dan juga Nezla Hailela. Boleh di next? Oke teman-teman, sebelum jauh kita membahas terkait penelitian biologi murni, kita cari tahu dulu apa itu basic research atau penelitian dasar. Nah, penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori atau konsep tanpa aplikasi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jenis penelitian ini sering dilakukan dalam bidang ilmu murni seperti fisika, kimia, dan juga biologi, di mana fokus utamanya adalah memperluas wawasan teoretis. Nah, ciri dari basic research atau penelitian dasar ini ada pertama, berorientasi dalam pengembangan ilmu, lalu tidak langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menguji atau membangun konsep atau hipotesis baru, lalu ada bersifat sistematis dan juga terstruktur, dan juga menghasilkan teori sebagai dasar penelitian lanjutan. Oke, boleh di next. Nah, perbedaan penelitian dasar dan juga terapan kami sajikan dari tabel ini, teman-teman. Yang pertama, penelitian dasar ini mengembangkan teori ilmiah, sementara penelitian terapan ini bertujuan untuk memecahkan masalah nyata. Juga penelitian dasar tuh fokus pada pemahaman mendalam, tidak langsung menyelesaikan masalah praktis, dan juga hasil berupa konsep atau prinsip. Nah, penelitian terapan ini berorientasi pada penerapan. Hasil dapat langsung dimanfaatkan dan juga menggunakan teori sebagai dasar solusi. Boleh di next? Oke, selanjutnya, apa itu riset desain? Riset desain adalah kerangka kerja atau rencana sistematis yang disusun sebelum penelitian itu dilaksanakan. Mengapa riset desain itu penting? Karena yang pertama ini memberi arah yang jelas dalam penelitian. Yang kedua, membantu peneliti menyusun langkah penelitian secara sistematis. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Yang keempat, menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Yang kelima, membantu pemilihan teknik dan prosedur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Next. Nah, selanjutnya ada fungsi riset desain dalam biologi. Yang pertama, menentukan jenis penelitian seperti eksperimen atau observasi. Yang kedua, mengontrol variabel penelitian, yang dimana variabel ini terdiri dari 3, variabel bebas, terikat, dan kontrol. Yang ketiga, mengatur prosedur penelitian di laboratorium maupun di lapangan. Yang keempat, menentukan teknik pengumpulan dan analisis data. Yang kelima, menjamin validitas dan objektivitas hasil penelitian. Selanjutnya, hubungan riset desain dengan metode, yaitu memiliki hubungan yang sangat erat karena riset desain ini berfungsi sebagai strategi atau perancang utama, sedangkan metode merupakan pelaksanaan teknis dari rencana tersebut. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan karena metode ini merupakan bagian dari riset desain dalam suatu penelitian ilmiah. Oke, yang selanjutnya ada desain penelitian dalam penelitian biologi murni. Nah, di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada penelitian eksperimen, di mana memberikan perlakuan atau treatment pada variabel. Terus ada variabel bebas, terikat dan kontrol, dan juga bertujuan mengetahui pengaruh antar variabel. Nah, yang kedua ada penelitian deskriptif, di mana menggunakan atau menggambarkan fenomena secara sistematis. Nah, tidak memberikan perlakuan dan juga fokus pada fakta dan kondisi lapangan. Nah, yang ketiga ada penelitian korelasional, di mana mengetahui hubungan antar variabel, tidak ada manipulasi variabel, dan juga menggunakan analisis statistik hubungan. Nah, koefisiennya adalah koefisien korelasi R seperti yang sudah kami cantumkan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada validitas dan juga reliabilitas dalam penelitian biologi murni, di mana validitas secara umum mengacu pada sejauh mana suatu instrumen ini mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas secara umum berkaitan dengan konsistensi hasil yang diperoleh dari instrumen tersebut dalam berbagai kondisi. Nah, dalam penelitian biologi murni, kita itu harus yakin perubahan yang terjadi itu memang akibat dari perlakuan, bukan karena faktor lain seperti suhu, cahaya, atau kesalahan alat dengan didasari pada hasil yang konsisten. Boleh di next.
Baik, selanjutnya yaitu komponen inti research design. Di sini komponen pertama adalah pendekatan penelitian, yaitu cara pandang peneliti dalam mengkaji suatu masalah. Nah, pendekatan penelitian ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Nah, pendekatan kualitatif ini itu tuh menekankan pada pemahaman makna, proses, dan fenomena secara mendalam. Kemudian kalau pendekatan kuantitatif itu menekankan pada pengukuran data berbentuk angka dan analisis statistik. Sedangkan mixed method merupakan gabungan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, komponen berikutnya itu ada rumusan masalah yang dimana rumusan masalah ini menjadi dasar arah penelitian karena rumusan masalah ini berfungsi untuk menentukan fokus penelitian agar pembahasan tidak melebar. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu hasil yang ingin dicapai dari suatu penelitian. Nah, tujuan penelitian ini itu tuh biasanya disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Kemudian ada hipotesis, yaitu dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang nantinya itu akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya itu komponen lainnya itu adalah variabel. Nah, variabel ini itu tuh merupakan objek atau faktor yang diamati, diukur, dan diteliti. Nah, variabel ini terdiri dari 3 jenis. Ada variabel bebas, terikat, dan kontrol. Nah, kalau variabel bebas itu tuh faktor yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan. Nah, kalau variabel terikat itu faktor yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas. Nah, ketiga, variabel kontrol yaitu faktor yang dibuat tetap atau dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian sehingga penelitian menjadi lebih akurat. Nah, selanjutnya itu ada populasi yang dimana populasi itu seluruh subjek yang menjadi sasaran penelitian. Nah, dari populasi tersebut itu tuh biasanya diambil sebagian yang disebut sampel untuk diteliti. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, yaitu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data seperti observasi, wawancara, angket, eksperimen, atau dokumentasi. Nah, terakhir ada teknik analisis data, yaitu cara mengolah dan menafsirkan data penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Boleh di next? Oke, jadi selanjutnya ada RAL atau rancangan acak lengkap. Jadi rancangan acak lengkap ini merupakan salah satu rancangan percobaan yang paling sederhana dan juga paling sering digunakan oleh penelitian lain. Nah, RAL ini juga dikenal sebagai completely randomized design, fully randomized design atau unprovoked experiment. Ini tuh diterapkan pada kondisi lingkungan yang homogen sehingga tidak memerlukan pengelompokan atau kontrol lokal seperti pada rancangan yang lainnya. Selanjutnya ada karakteristik dari RAL. Nah, ini hanya diterapkan pada percobaan di lingkungan yang dapat dikendalikan seperti greenhouse atau tempat yang bisa dikontrol lainnya. Next. Nah, di sini ada kelebihan RAL. Yang pertama, itu banyaknya ulangan dapat berbeda-beda pada setiap perlakuan yang dicobakan. Yang kedua, analisis statistiknya sederhana jika dibanding dengan rancangan percobaan yang lainnya. Yang ketiga, kerugian informasi itu karena data hilang relatif kecil. Dan yang keempat, derajat bebas DB-nya penduga galat percobaan maksimum yang memungkinkan nilai KT galat yang kecil, sehingga peluang mendapat F hitung dengan nilai yang cukup besar. Next. Nah, tadi kan kelebihan, sekarang itu ada kekurangan. Yang pertama itu tidak efisien jika satuan percobaan tidak homogen karena peneliti itu harus mengulang percobaan agar memenuhi syarat penggunaan RAL. Yang kedua, sulit untuk menyediakan media percobaan yang homogen jika makin banyak perlakuan yang dicobanya. Yang ketiga, galat dari meliputi seluruh keragaman antar grup percobaan sehingga tidak dapat memisahkan keragaman antar grup dari galat percobaan. Next.
Nah, sekarang ada RAK atau rancangan acak kelompok. Nah, RAK ini adalah rancangan percobaan lapangan untuk kondisi heterogen sehingga sulit ditetapkan tanpa lokal kontrol. Nah, menurut penelitian dari Hanafiah 2004, lokal kontrol ini dilakukan dengan mengelompokkan perlakuan ke dalam blok-blok homogen seperti area lahan dengan tingkat kesuburan, kemiringan, atau kemasakan tanah yang sama. Nah, pada karakteristik RAK ini itu ada 3. Yang pertama, dapat diterapkan pada percobaan yang dilakukan di lapangan. Yang kedua, adanya blok-blok yang ukurannya sama yang masing-masing didapatkan setiap perlakuan yang dicoba. Dan yang ketiga itu materi percobaannya tidak bersifat homogen. Next. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari RAK. Itu kelebihannya ada 2. Yang pertama, berbeda dengan RAL. Nah, pada RAK ini keragaman antar kelompok dapat dipisahkan dari galat percobaan. Nah, yang kedua, bila data tertentu dari satuan percobaan hilang, data tersebut dapat diduga dengan mudah tanpa kehilangan kesederhanaan perhitungannya. Nah, kekurangannya itu apabila keragaman antar satuan percobaan besar, maka akan memperbesar galat percobaan. Next. Nah, di sini ada contoh penelitian dari Research Design. Judulnya itu Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Kecubung, Brugmansia suaveolens terhadap mortalitas nyamuk Aedes aegypti. Nah, jenis penelitiannya itu penelitian eksperimen. Desain penelitiannya rancangan acak lengkap atau RAL. Analisis datanya menggunakan ANAVA, lalu uji beda nyata terkecil. Nah, variabel penelitiannya ada variabel bebas, itu konsentrasi ekstrak daun kecubung. Variabel terikatnya persentase kematian nyamuk Aedes aegypti. Dan variabel kontrolnya itu kondisi lingkungan percobaan. Nah, kesimpulannya, penelitian dasar basic research bertujuan mengembangkan teori dan juga konsep ilmiah tanpa penerapan langsung. Serta pelaksanaannya, research design berperan sebagai kerangka kerja sistematis yang mengarahkan proses penelitian agar terstruktur, valid, dan reliable, termasuk dalam menentukan jenis penelitian, pengendalian variabel, serta teknik pengumpulan dan juga analisis data. Nah, dalam biologi murni, rancangan seperti RAL dan juga RAK digunakan sesuai kondisi lingkungan penelitian untuk memastikan hasil yang akurat. Dengan demikian, research design dan metode saling berkaitan erat karena perencanaan yang baik menentukan kualitas serta keberhasilan penelitian dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Berikut daftar pustaka yang kita gunakan. Teman-teman, itu tadi presentasi terkait metode biologi murni, penelitian biologi murni. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand ya teman-teman. Oke, boleh Safitri. Oke, terima kasih. Izin bertanya ya teman-teman. Tadi kan udah dibahas ya tentang variabel-variabel gitu. Nah, pertanyaannya tuh gimana sih peran pengendalian variabel kayak variabel bebas, terikat, dan kontrol itu dalam memastikan bahwa hasil penelitian biologi itu benar-benar menunjukkan hubungan sebab akibat. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya Safitri. Izin ditampung dulu. Boleh untuk penanya selanjutnya, Aul. Oke, baik, izin bertanya teman-teman. Jadi pertanyaannya, bagaimana pemilihan research design kayak RAL dengan RAK itu bisa mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian biologi, terutama jika kondisi lingkungan tidak sesuai dengan syarat desain yang dipilih.
Oke, terima kasih banyak ya Aul dan Safitri. Kami dari kelompok 5 izin meminta waktunya untuk berdiskusi sedikit ya. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Safitri. Tadi Safitri nanya gimana sih peran variabel buat mastiin gitu bahwa penelitian biologi ini benar-benar menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, jadi pengendalian variabel itu sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan pada variabel itu benar-benar disebabkan oleh variabel bebas. Jadi bukan pada faktor lain. Nah, variabel kontrol itu kan berfungsi menjaga kondisi tetap sama, misalnya kayak suhu, cahaya, atau kelembapan, sehingga tidak ikut memengaruhi hasil. Nah, jika variabel itu tuh tidak dikendalikan dengan baik, maka hasil penelitian itu bisa bias dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Nah, akibatnya kesimpulan penelitian itu menjadi kurang valid dan sulit dipercaya seperti itu. Apakah cukup, Safitri? Oke, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Safitri. Oke, yang selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Aul. Tadi Aul bertanya terkait gimana pemilihan research design, misalnya RAL dan juga RAK itu dapat mempengaruhi validitasnya. Nah, itu tuh pemilihan research design itu sangat berpengaruh terhadap validitas dan reliabilitas karena setiap desain itu punya syarat kondisi tertentu kayak tadi yang udah dijelasin oleh Nezla, di mana RAL digunakan untuk lingkungan yang homogen seperti greenhouse yang mana bisa dikendalikan. Sedangkan RAK itu untuk lingkungan heterogen seperti lapangan atau ladang gitu, di mana ada pengaruh seperti kegemburan tanah yang berbeda gitu. Nah, kalau hasil penelitian kalau kita pakai yang desainnya salah itu bisa mempengaruhi hasil penelitian yang jadi bias karena variabel luar yang tidak terkontrol seperti tanah yang tadinya sudah rusak gitu. Terus juga akibatnya perubahan yang terjadi itu belum tentu benar-benar karena perlakuan kita yang misalnya kita mau menggunakan pupuk organik cair yang kalau pupuk organik cair kita di greenhouse itu kan harusnya pakainya rancangan acak lengkap di mana dia bisa kita kontrol. Kita malah pakai RAL di yang tidak bisa dikontrol di ladang. Kita tuh nggak tahu gimana tanahnya itu benar karena pupuk organik cair atau memang kerusakan dari awalnya. Jadi hasil juga bisa tidak konsisten jika diulang sehingga reliabilitasnya itu akan jadi rendah. Kurang lebih begitu Aul. Gimana? Cukup? Cukup, Nada. Terima kasih. Iya, sama-sama. Barangkali kalau dari teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh raise hand. Kalau tidak ada, boleh bilang cukup ya, teman-teman. Cukup. Oke, karena cukup, mungkin kami dari kelompok 5 akan cukupkan presentasi kali ini. Kurang lebihnya dari informasi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.